Halo semua, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini, kami kelompok 1, Angkatan 8, Latsar CPNS Polri akan melakukan wawancara kepada narasumber yang berasal dari berbagai kalangan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yuk disimak! Sebuah semangat kebangsaan dan rasa memiliki bangsa yang utuh dalam bingkai persatuan dan kesatuan sebagai sumber kekuatan bangsa. Kalau menurut saya ya bersikap yang baik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan itu cara pandang masyarakat melihat, mengetahui, dan menjadi bagian dari bangsanya. Sebenarnya ciri khas bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali, di mana bangsa Indonesia yang merupakan sebuah bangsa kepulauan atau negara kepulauan yang terdiri dari ribuan bahkan puluhan ribu pulau yang membentang dari arah barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat beraneka ragam, baik suku, agama, budaya, bahkan bahasa daerah yang merupakan suku guru bahasa nasional. Nah, di mana keanekaragaman bahasa dan budaya yang dimiliki itu dipersatukan sebuah ideologi yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bela negara itu adalah sebuah sikap dan perilaku masyarakat terhadap negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara secara utuh. Pertama itu bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mampu dan tetap teguh untuk bisa melestarikan seni budaya yang diwariskan oleh para leluhur yang merupakan seni budaya yang sangat adiluhung. Menurut saya rasa cinta pada tanah air, contohnya melestarikan budaya. Mungkin lebih ke usaha atau aksi menumbuhkan patriotisme atau kecintaan pada negara, cinta-cinta produk dalam negeri, kedisiplinan dalam mengikuti berbagai cara-cara atau ritual-ritual kenegaraan kayak upacara, terus sama menghormati simbol-simbol negara. Berita hoax itu adalah berita yang bohong. Bagaimana kita bersinergi antara sesama masyarakat Indonesia agar bisa memeranginya. Berita hoax itu sering muncul di medsos, digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu memperkenalkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar kepada generasi muda, pada umumnya para pengguna sosial media itu, agar tidak terjebak dan terjerumus pada berita-berita bohong tersebut. Nah, kemudian yang nomor 2, terorisme. Nah, itu adalah sebuah bagaimana sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang juga sangat menjadi musuh masyarakat, menjadi musuh bangsa Indonesia. Walaupun ada lembaga yang punya kewajiban untuk memerangi hal tersebut, kita sebagai masyarakat juga punya kewajiban membantu agar para terorisme itu sangat bisa diantisipasi oleh masyarakat secara dini dan memberi laporan kalau ada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah itu. Nah, terus tentang perang. Nah, walaupun Indonesia adalah negara yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 45, tetapi musuh secara fisik di Indonesia memang tidak ada. Walaupun ada riak-riak kecil, itu adalah gesekan-gesekan sangat wajar. Tetapi yang namanya musuh di dalam diri kita itu tetap harus kita waspadai
Dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan Sadripu. Itu adalah 6 musuh yang selalu menggoda kehidupan kita beragama. Nah, oleh karena itu, cara yang terampuh adalah dengan jalan pengendalian diri. Nah, terus yang terakhir tentang radikalisme. Nah, ini juga sebuah paham yang menjadi musuh yang sangat intens belakangan ini. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai lapisan masyarakat agar bisa mampu memahami dan memberikan pengetahuan kepada generasi muda agar tidak terjumus dan tergerus dengan radikalisme itu sendiri. Isu hoax itu tiap saat selalu ada, dan mungkin hal yang perlu dilakukan agar itu nggak sebagai ancaman yang berlanjut, negara atau pemerintah atau mungkin bareng sama masyarakatnya itu bisa fokus terlebih dahulu mencari pemicu kenapa itu bisa jadi hoax itu. Jadi kenapa kok bisa suatu fakta itu dipelintir sehingga muncul kebohongan-kebohongan. Satu adalah bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang terdiri dari banyak suku dan budaya tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Itu satu. Kita harus komit itu. Nomor 2, kita harus mampu menghormati pemeluk agama saat mereka sedang beribadah. Itu salah satu contoh. Kita harus lakukan itu. Terus yang berikutnya, bagaimana kita mampu mengembangkan sikap nasionalisme dengan baik. Nah, dan yang terakhir, menghormati sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial mereka masing-masing. Supaya tidak ada perpecahan, kita harus saling menghormati, rukun tetangga, sadar dengan diri sendiri. Paling ya wirausaha sih sebenarnya, karena banyak yang jatuh atau tumbang ya. Itu waktu COVID kemarin periode 2020 sampai 2021 lah, itu banyak bisnis-bisnis kecil seenggaknya itu banyak sekali yang tumbang. Mungkin bisa mulai lagi ya, walaupun nggak gampang sih. Tapi seenggaknya mungkin bisnis yang besar yang sampai sekarang sudah bertahan bisa memberi pemahaman ataupun berbagi pengalaman ke bisnis yang mau mulai lagi atau bisnis kecil yang sempat gugur, sehingga ya ada semacam berbagi lah untuk menumbuhkan ekonomi negara yang lebih baik. Dengan cara mengikuti aturan pemerintah seperti pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau saya misalnya sebagai pedagang canang, untuk mewujudkan perekonomian, saya berjualan canang setiap hari. Yang ingin Bapak lakukan untuk kebaikan negeri tercinta ini, satu, tadi sudah Bapak singgung dikit bagaimana kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian berikutnya kita harus rajin dan taat membayar pajak tepat waktu, karena itu adalah pendapatan negara yang kembali lagi kepada masyarakat. Kemudian stop membagikan berita-berita hoax baik di masyarakat, di sosial media maupun di media-media lainnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mampu saling menyayangi tanpa melihat latar belakang sara. Yang berikutnya, jangan mengambil keuntungan dari medsos. Nah, kalau bisa itu jangan mengambil keuntungan baik secara material maupun fisik. Dan yang terakhir, fokus secara bersama-sama membangun masa depan ke arah yang lebih baik dan lain-lainnya. Saya itu ingin jadi ibu rumah tangga yang baik, ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya PKK, dan juga mendidik anak sehingga berguna untuk masa depan nanti. Nah, itu tadi wawancara kami dengan beberapa lapisan masyarakat. Ternyata setelah dilakukan wawancara, sebagian masyarakat telah memahami apa itu wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Tetapi ada pula yang memahami secara dangkal. Hal ini penting ditekankan karena pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi perilaku sehari-hari.
Bila masyarakat belum memahami pentingnya wawasan kebangsaan dan aksi bela negara, maka tentu saja tidak akan dilakukan dalam kesehariannya. Ada beberapa hal sebagai nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi mengenai pemahaman wawasan kebangsaan itu sendiri ke masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta dapat pula memanfaatkan media sosial. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat, maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan kuat, karena secara sadar muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Permasalahan yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Padahal banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan warga itu sendiri untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga penting bagi warga negara yang hidup berdampingan dan bermasyarakat seperti kita mengembangkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan. Begitu pula dengan bela negara. Seluruh warga negara Indonesia, termasuk lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, tanpa terkecuali harus membela negara. Mengapa negara harus dibela? Karena selayaknya makhluk hidup, negara akan mati jika tidak berkembang. Maka dari itu, agar negara tetap hidup, kita harus membela atau melindunginya dari segala bentuk ancaman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam bernegara adalah dengan membangun kompetensi SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan membangun kesadaran bela negara yang dapat diterapkan sejak dini melalui jalur pendidikan. Bangsa Indonesia yang kuat adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara, rakyat yang kuat, dan bangsa yang lemah adalah bangsa yang memiliki karakter bela negara yang lemah. Semakin kuat bela negara suatu bangsa, maka semakin kuat pertahanan bangsa tersebut. Sebaliknya, semakin lemah semangat bela negara dari bangsa tersebut, maka pertahanannya pun akan semakin lemah. Mari pupuk sejak dini semangat wawasan kebangsaan dan bela negara demi kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia.